Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, hari ini saya ingin membahas tentang etika di dalam bisnis. Apa itu etik? Ya, jadi ketika kita berbicara etik, itu merupakan sekumpulan kode moral yang mengatur perilaku seseorang atau sekelompok orang di dalam suatu komunitas. Etika itu berkaitan dengan yang memiliki nilai baik atau buruk, benar atau salah, adil atau tidak adil, pujian atau menyalahkan. Ya, jadi berbicara tentang etika, maka kita tidak berbicara tentang angka, gitu ya, tetapi berbicara tentang baik atau buruk, benar atau salah, adil atau tidak adil, ya. Ada beberapa tipe etika di dalam bisnis, ya. Secara pengelompokan ada etika personal, di mana etika personal ini dilakukan oleh individu-individu yang terlibat di dalam bisnis. Ada etika normatif, ya. Ini merupakan etika yang berlaku secara umum di dalam bisnis. Ada social ethic atau etika sosial. Di dalam komunitas bisnis biasanya akan berlaku moral-moral atau etika-etika tertentu, tergantung dari lingkup bisnis yang menaunginya. Kemudian ada etika profesional. Nah, namun baik itu etika personal, normatif, sosial atau profesional, itu paling tidak ya mencakup ada 12 prinsip etik, ya, di mana menjaga janji, promise keeping, ya, kemudian komitmen, taat pada aturan yang berlaku, ya, kemudian kejujuran, respect for other, loyalty, accountability, reputation, leadership, fairness, ya, concern for others, ya, integritas. Nah, ini adalah 12 prinsip etik yang harus dimiliki atau dibangun, ya. Jadi memang tidak dilahirkan etika itu, tetapi memang harus dibangun, dibudayakan di dalam kita melakukan bisnis. Kenapa bisnis itu memerlukan etik? Ya, artinya kenapa etik sangat penting di dalam kita melakukan bisnis? Karena berbagai alasan. Yang pertama dan yang utama itu adalah bahwa pada saat kita terlibat atau melakukan aktivitas bisnis, maka kita bekerja di dalam batasan-batasan hukum. Ya, sehingga hukum yang membatasi dalam bisnis, pergerakan bisnis itu memastikan bahwa tidak adanya tindakan kejahatan atau kriminalitas atau ketidakadilan terhadap karyawankah atau pelanggan atau konsumen serta pihak-pihak lain yang terlibat di dalam bisnis. Jadi menjaga seluruh komponen yang terlibat di dalam bisnis itu tidak tersakiti, ya, atau terjaga hak dan kewajibannya, ya. Kemudian juga bisnis itu memiliki sejumlah keuntungan gitu apabila dijalankan dengan menjaga etika bisnis. Apa saja nanti saya akan jabarkan di bawah. Ada 6 pilar yang membangun etika atau yang dibangun dalam bisnis. Yang pertama adalah trustworthiness, ya, adalah kepercayaan. Kemudian rasa hormat, responsibilitas atau tanggung jawab, fairness, keadilan, dan caring, ya, kepedulian. Ini adalah 6 pilar utama. Ada beberapa yang membagi menjadi 8 atau sampai 10 pilar. Saya akan sampaikan 6 pilar utama, ya. Yang pertama adalah kepercayaan. The most valuable business commodity is trust, menurut Richard Branson, ya, bahwa ternyata komoditas utama dari sebuah bisnis, apapun bisnisnya, ya, itu adalah kepercayaan. Kenapa? Karena mencapai kepercayaan itu akan
melibatkan unsur transparansi dan kejujuran dalam semua tindakan dan bentuk komunikasi. Menjadi dapat dipercaya di dalam melakukan kegiatan bisnis itu pasti akan mendatangkan positive impact, baik secara internal di dalam perusahaannya atau eksternal, ya, di luar perusahaan, seperti misalnya terhadap buyer, supplier, ataupun konsumen. Konsumen biasanya sangat mengapresiasi adanya keterbukaan dari perusahaan, ya, tentang barang yang dia beli atau jasa yang dia gunakan, gitu ya. Sehingga apa? Dia akan menimbulkan rasa puas. Employee atau karyawan ini juga sangat menghargai tentang keterbukaan perusahaan, sehingga dia merasa aman dan nyaman untuk bekerja dan mendedikasikan dirinya untuk kemajuan perusahaan. Sehingga kepercayaan merupakan hal yang utama dan pertama perlu untuk kita bangun di dalam bisnis. Yang kedua adalah respect. Respect itu menunjukkan rasa hormat kepada karyawan, misalnya dengan mengikuti semua kontrak yang telah disepakati pada saat awal perjanjian kerja, atau respect terhadap customer, ya, di mana misalnya terjadi kesalahpahaman atau ketidakpuasan atau komplain dari customer, maka kita wajib memberikan atau melakukan permintaan maaf yang tulus dan memberikan kompensasi yang tepat, ya, sehingga konsumen menjadi puas. Jika kita menunjukkan kurangnya rasa hormat, maka sikap tersebut akan menghalangi pelanggan, ya, untuk terlibat lebih jauh dengan perusahaan, ya, atau misalnya untuk menurunkan loyalitas dari konsumen kita terhadap produk atau jasa yang kita jual. Otomatis ini akan menurunkan reputasi dari bisnis yang kita lakukan, ya, dan juga ini akan berdampak, ya, pada kerusakan yang sangat signifikan, ya, terhadap moral dari karyawan. Ketika kita tidak respect terhadap karyawan, tidak melakukan kesepakatan atau tidak memberikan hak-hak karyawan sesuai dengan kesepakatan di awal, gitu ya, maka kinerja karyawan pasti akan berdampak, ya. Tentu saja ini akan berdampak pada loyalitas dan kualitas kerja dari karyawan yang bekerja di dalam perusahaan. Yang ketiga adalah responsibilitas atau rasa tanggung jawab. Apa sih wujud dari rasa tanggung jawab dalam bisnis, ya? Ketika orang yang bertanggung jawab itu dia akan melakukan yang memang seharusnya dia lakukan. Selalu melakukan perencanaan dengan baik, ya, dia rajin, ya, kemudian juga disiplin, melakukan segala sesuatu tindakan dengan dilandasi berpikir terlebih dahulu karena dia mempertimbangkan dampak dari tindakan, ya. Kemudian juga orang yang bertanggung jawab itu akan sesuai antara ucapan dan kelakuan, ya, dengan perilakunya. Juga dia akan selalu berpikir dan bertindak ke arah positif, tidak merusak kegiatan bisnis, gitu ya, tidak akan memberikan dampak negatif kepada bisnis yang dilakukan. Sehingga apa? Sehingga rasa tanggung jawab itu akan mengarahkan semua perilaku pada tujuan dari kegiatan bisnis kita. Orang yang bertanggung jawab juga akan mengikuti aturan, ya. Orang yang bertanggung jawab akan sesuai dengan prosedural, ya, dan mau dievaluasi. Dan orang yang bertanggung jawab tentunya pasti akan dapat dipercaya. Nah, ini adalah suatu lingkaran yang harus dibangun di dalam teamwork dalam suatu perusahaan atau di dalam bisnis. Yang keempat itu adalah fairness atau keadilan. Bagaimana kita memperlakukan pelanggan dan karyawan dengan penuh rasa keadilan, ya. Ini merupakan jenis etika yang paling utama. Tindakan-tindakan manipulatif itu merupakan tindakan yang tidak hanya dia tidak kategori tidak etis, gitu ya. Jadi memang merupakan tindakan tidak etis, tetapi juga dia tidak membantu
di dalam bisnis. Bahkan lebih tepatnya saya katakan bahwa tindakan manipulatif baik kepada karyawan ataupun pelanggan kita itu adalah tindakan yang menggerogoti bisnis dari dalam. Jadi harus hati-hati ya. Sehingga apa? Penting sekali kita memperlakukan semua orang secara adil sesuai dengan proporsi dan perannya masing-masing. Nah, pada gambar berikut ini ada spektrum dari rasa tidak adil ya. Biasanya diawali dengan adanya poor communication atau komunikasi yang buruk. Di dalam semua komponen yang terlibat di dalam bisnis, baik komponen internal ataupun eksternal ya. Komponen internal itu antara leader dengan karyawan, dengan dari pimpinan dengan karyawan, misalnya antar karyawan ya, itu memiliki komunikasi yang buruk. Nah, biasanya komunikasi yang buruk ini kemudian akan bertambah berat dengan kondisi tata kelola konflik ya. Jadi pada saat terjadi konflik, maka karena komunikasinya sangat tidak berjalan baik gitu ya, tidak terjalin dua arah gitu ya, maka bisa terjadi penanganan konflik atau masalah itu dengan kualitas yang buruk ya. Akibatnya apa? Maka biasanya keputusan yang dihasilkan dari suatu penyelesaian masalah dari yang ada di dalam manajemen itu akan berubah-ubah ya, capricious decision ya. Kemudian juga ada like and dislike-nya sangat kental sekali ya. Ada sebagian karyawan atau beberapa orang yang mungkin sangat disukai gitu ya, walaupun kinerjanya buruk, tetapi karena sangat bisa menarik perhatian atasan, maka dia akan lebih diutamakan ya. Nepotisme. Sehingga apa yang muncul? Akan terjadi bullying, harassment, dan diskriminasi. Itu sangat kental sekali ya, itu semakin buruk. Nah, kemudian pasti akan muncul kekerasan, baik kekerasan secara administratif, kekerasan secara visual, kekerasan secara manajerial, kekerasan bahkan mungkin bisa kekerasan secara fisik ya, karena memang lingkungan kinerja di dalam suatu perusahaan itu sudah sangat tidak baik gitu ya. Dan ini tentu berdampak pada kinerja perusahaan secara umum. Yang kelima adalah caring. Ya, bisnis bahwa pada akhirnya apapun produk dan jasa yang kita usahakan di dalam kegiatan bisnis kita itu merupakan komponen dari berbagai jenis manusia. Ada manusia yang terkategori sebagai konsumen, ya, yang sebagai pelanggan yang mengkonsumsi barang atau jasa yang kita jual. Ya, ada juga manusia yang bekerja memproduksi barang atau jasa tersebut, yaitu karyawan. Ya, sehingga apa? Ketika kita melibatkan manusia di dalam komponen bisnis kita, maka kita harus memiliki etika menjaga, ya, caring, gitu ya. Kenapa? Ketika kita caring terhadap orang-orang yang terlibat di dalam bisnis kita, maka kita sama saja menjaga bisnis kita sendiri. Kenapa? Karena mereka, baik karyawan ataupun pelanggan ya, mereka datang gitu ya, membeli produk dan jasa kita, mereka datang untuk bekerja bersama kita, membangun bisnis kita, itu butuh effort, butuh empati, butuh penghargaan gitu ya. Sehingga menunjukkan rasa peduli dengan menjaga jalur komunikasi yang baik itu mampu meningkatkan persepsi internal ya di karyawan gitu ya, sehingga karyawan merasa nyaman untuk bekerja, ataupun bagi faktor-faktor orang-orang yang terlibat di dalam eksternal bisnis seperti pelanggan merasa dihargai ya, kemudian buyer atau supplier kita itu merasa bahwa kita saling membutuhkan. Nah, ini adalah bentuk dari caring ya, sehingga orang atau kita yang melakukan tindakan atau etika caring ini akan selalu menjaga be on time. Jadi always be on time.
kita nggak pernah datang atau misalnya ketika janji dengan buyer atau supplier kita telat, ya. Ini harus jaga sifat on time, kemudian jaga sifat sopan, ya. Sopan, kita harus be polite, kita harus jujur, kita harus rajin, ya, dan kita harus profesional. Jadi jangan sampai area sebelah kanan, ya, never be late, be rude, be dishonest, ya, inconsiderate, unprofessional. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal tersebut di dalam bisnis. Selanjutnya yang keenam adalah citizenship. Ya, kenapa citizenship? Bahwa kita adalah bagian dari masyarakat yang besar. Maka penting bagi kita sebagai bagian dari masyarakat yang besar, bagian dari suatu negara, tentu saja harus mentaati aturan yang berlaku, ya, mentaati hukum, membayar pajak, ya. Kita juga berpartisipasi di dalam proses demokrasi, misalnya dengan memberikan suara, ya, atau misalnya melaporkan jika terjadi kejahatan di sekitar kita, atau jika diminta bersaksi sebagai saksi di dalam pengadilan, maka kita juga harus melakukan proaktif, ya. Kemudian juga kita bagian dari lingkungan, maka kita ada kewajiban untuk melindungi lingkungan, melestarikan sumber daya. Dengan cara apa? Misalnya dengan meminimalisir limbah atau polusi yang dihasilkan dari usaha yang kita lakukan, ya, dari bisnis yang kita lakukan. Kemudian juga kita memberikan waktu dan atau mungkin dana, gitu ya, sebagian dari profit yang dimiliki perusahaan untuk amal atau kegiatan sosial-sosial lainnya, ya, sehingga ini adalah merupakan pilar yang keenam, yaitu citizenship. Maka dapat disimpulkan bahwa beberapa prinsip etik yang harus dibangun oleh seorang pebisnis itu adalah kejujuran. Yang pertama adalah kejujuran, lalu menepati janji, ya, leadership, ya, good leadership, integritas, akuntabilitas, ya, fairness, keadilan, komitmen terhadap mutu misalnya, ya, terhadap keunggulan dari produk atau jasa yang kita hasilkan, serta tidak kalah pentingnya yaitu law abiding, ya, taat terhadap hukum. Terakhir, ya, bahwa good ethic may not always be good business. Jadi etika yang baik mungkin tidak selalu menjadi bisnis yang baik. But it is always good ethics and for a company or person of character. That's enough. Tetapi, ya, jadi selalu etika yang baik itu adalah pada perusahaan atau pada orang, gitu, itu sudah cukup, gitu ya. Sudah cukup untuk kita membangun atau mempertahankan sebuah bisnis. Ini kutipan dari Michael Josephson, ya. Saya rasa cukup sekian pembahasan saya tentang ethical dalam bisnis, ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.